Tapi sekarang kok banyak yang pakai istilah Sayyid ya. Banyak sekarang. Yang dulunya Habib sekarang jadi Sayyid. Malah banyak yang ganti Syarif. Jasanya para habaib untuk Indonesia ini besar, teman-teman sekalian. Mereka mengatakan para habaib ini, ada satu kiai, ini ketum dari PBNU ini gimana ceritanya? Bapak Kiai, coba Bapak Kiai telaah lagi. Mohon maaf Bapak ya, bukan saya menasehati, bukan. Coba ditelaah lagi. Ya, ditelaah lagi coba. Habaib ini bukan ngungsi ke Indonesia, tapi datang dakwah syiar agama ke Indonesia. Wabarakatuh. Mudah-mudahan semua saja yang nonton video saya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga, dilindungi selalu, dan mendapatkan rezeki yang luas serta barokah. Amin. Di video kali ini saya akan menanggapi video pernyataan dari saudara IAA. Ya, jadi dia ini dikenal dengan IAA. Ya, menurut pengakuannya dia sendiri, ya, dia ini adalah salah satu dari cicit mufti Batavia. Baik, saya kembali ke IAA. Ya, jadi dia di channelnya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ini sudah cerdas, ya, sudah cerdas. Betul, jadi memang masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ini kalau saya lihat semakin hari semakin cerdas. Sudah banyak yang tahu dan bisa membedakan gelar antara Habib, Sayyid, dan Syarif. Tapi sekarang kok banyak yang pakai istilah Sayyid ya. Banyak sekarang. Yang dulunya Habib sekarang jadi Sayyid. Malah banyak yang ganti Syarif. Nah, ini nggak boleh seharusnya. Kalau bukan Sayyid, bukan Syarif, ya jangan pakai Sayyid, jangan pakai gelar Syarif. Habib saja sudah, nggak usah ikut-ikutan. Kok semua gelar dipakai. Nah, berikutnya dalam videonya dia mengatakan ya bahwa ketum PBNU, ya, kiai yang juga sebagai ketum PBNU itu harus bijak. Jangan bikin fitnah terhadap habaib. Indonesia ini sudah cerdas. Khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah cerdas. Ya. Jasanya para habaib untuk Indonesia ini besar, teman-teman sekalian. Mereka mengatakan para habaib ini, ada satu kiai, ini ketum dari PBNU ini gimana ceritanya? Bapak Kiai, coba Bapak Kiai telaah lagi. Mohon maaf Bapak ya, bukan saya menasehati, bukan. Coba ditelaah lagi. Ya, ditelaah lagi coba. Habaib ini bukan ngungsi ke Indonesia, tapi datang dakwah syiar agama ke Indonesia, sehingga menikah dengan wanita-wanita indah, wanita-wanita mulia yang ada di Indonesia, sehingga mempunyai anak-anak keturunan yang ada di Indonesia. Gitu loh. Kok kata-katanya jadi dirubah kayak mereka itu pengungsi. Gimana ceritanya beliau-beliau, ya, datu-datu para habaib itu datang ke Indonesia untuk dakwah visi misinya. Kemudian sehingga menikah, menetap di Indonesia, menikah dengan perempuan Indonesia, wanita Indonesia yang agung, yang mulia. Ya. Jangan buat fitnah Pak Kiai, ya. 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 Jangan buat seakan-akan para habaib ini pengungsi. Para habaib itu bukan pengungsi. Ya, Anda seharusnya sebagai kiai harus bisa berbijaksana, apalagi seorang ketua PBNU masalah.
ya, seorang ketua, seorang yang memang harus bijaksana dalam segala hal. Kemudian apalagi meneliti sejarah itu harus lebih berhati-hati, ya. Nah, di situ dia mengatakan ketum harus bijak, ketua PBNU harus bijak. Jangan bikin fitnah. Jangan bikin fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Nah, biar jelas lihat video ini saja, ya. Jadi videonya si Habib AIIAA ini menanggapi video ketum PBNU yang ini. Al-Ashraf Al-Ula, ono Al-Ashraf As-Saniyah. Al-Ashraf Al-Ula itu tegese sadah dzurriyyah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing teka ning Nusantara pada gelombang pertama, yaitu kapan? Sekitar abad ke-15, 16 Masehi, yang kemudian mereka inilah di antara mereka adalah Wali Songo yang datang untuk membangun peradaban di Nusantara ini. Al-Ashraf Al-Ula. Al-Ashraf Al-Ula iki biasanya wis lebur ngantek wis sarang-arang sing nganggo nama fam itu sarang banget. Rata-rata wis iki bangsa Bani Basyaiban, bangsa saka. Lalu kemudian ada gelombang kedua datangnya Sadah ke Nusantara ini, yaitu pada sekitar abad ke-18. Abad ke-18 ini datang gelombang kedua, yaitu ketika revolusi pertama, revolusi Saud yang pertama. Dan keluarga Saud ini, orang Najd, ketika mereka membangkitkan revolusi, mereka tujuannya memang merebut Hijaz, artinya merebut Haromen. Najd itu di Arab bagian timur agak ke tengah, panggonane Riyadh saiki, jauh dari Mekah. Nah, mereka memang bangkit untuk mengambil alih Hijaz dari Quraisy, karena Hijaz dikuasai oleh Quraisy. Nah, maka yang menjadi target serbuan mereka ini orang-orang Quraisy. Orang-orang itu target serbuan mereka. Diuber yang dindi Quraisy. Sampai kemudian banyak yang lari dari Hijaz, lari kemana? Lari ke Nusantara. Ini Al-Ashraf As-Saniyah. Dan sejak itu ada semakin banyak orang-orang Quraisy yang lari ke Nusantara. Puncaknya pada awal abad ke-19 ketika orang-orang Wahabi sungguh-sungguh merebut Hijaz, berhasil merebut Hijaz dari Quraisy. Menguasai Hijaz. Orang Quraisy diusir secara besar-besaran dan banyak mereka yang lari ke Nusantara. Di Al-Ashraf As-Saniyah. Jadi Al-Ashraf Al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, Al-Ashraf Al-Saniyah ini pengungsi, mustajirun, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf Al-Saniyah ini. Ya, iki Al-Ashraf Al-Saniyah itu sing nganti saiki isih mempertahankan nama FAM ya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Ba'aqil, Syihab, iki Al-Ashraf As-Saniyah, pengungsi, ngungsi, lari dari orang-orang Wahabi, ditolong oleh orang-orang Nusantara, orang Jawa ditulungi, Panggono, insyaallah. Mulane Al-Ashraf Saniyah iki, biyen-biyen iku, wanu banget, apa jenenge, apa mutawadhiun tenan. Jadi tahu diri. Al-Ashraf As-Saniyah yang biyen-biyen itu tahu diri betul.
Pengungsi kok ngene ngenger. Ngenger jaluk tulung. Nanti surah macam-macam yang penting ya. Nek wong Jawa butuh ya ditulungi, tapi ora terus apa jenenge? Ora terus berlagak memimpin orang Jawa, ora. Malah menghindar. Mulane mbiyen niku hampir ndak pernah arang banget ana sayyid kok dadi mubalek iku arang banget mbiyen. Arang banget. Arang banget sayyid gawe pondok iku arang banget. Arang banget delok. Mereka menempatkan diri sebagai orang-orang yang mengungsi karena terusir. Nah, kalau menurut saya video ini ya, video dari Ketum PBNU ini, Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, ini adalah video lama. Ini video ketika beliau belum menjadi Ketua Umum PBNU. Nah, coba lihat di sini ya, di channel YouTube Ngaji Kiaiku. Nah, ini video beliau 2 tahun yang lalu. Nah, ketika saya buka di deskripsinya, di situ diposting ya, diupload pada tanggal 14 Januari 2021. Sumbernya dari channelnya Kiai Mustafa Bisri ya, Gus Mus Channel. Nah, itu ada linknya itu. Silakan kalau yang pengen tahu dibuka, monggo. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada Habib AIIAA ya, itu video lama. Video beliau sebelum menjadi Ketum PBNU. Jadi Anda salah ya. Anda jangan mengatakan Ketum PBNU harusnya bijak, menjadi seorang kiai, apalagi Ketua PBNU ya harus bijak, harus bijaksana. Jangan bikin fitnah Pak Kiai, jangan bikin fitnah terhadap habaib. Nah, ini yang disampaikan oleh Habib AIIAA ya. Sekali lagi Anda salah. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita bisa menganalisa dan menilai serta menyimpulkan siapa yang bikin fitnah. Nah, ini Kiai Yahya ini belum menjadi Ketum PBNU ya. Nah, jadi teman-teman bisa menganalisa, menilai dan menyimpulkan siapa yang bikin fitnah sebenarnya. Dan justru kalau saya ya, penilaian saya, beliau ini sebenarnya malah berhusnudzon kepada siapa? Kepada para habaib.